Astaga. Bikin emosi ya Allah. Aduh. Gila. Kalau kayak Udah gitu. korslet? Enggak, tapi bener tadi Kak Bayu ngelihat cewek itu langsung tertarik gitu ya? Enggak sih. Oh, jadi cuman bikin dia Iya. something lah ya? Pengen kepancing, pengen keluar aja. Baiklah. Memaafkan dan menerima masa lalu adalah yang terbaik untuk hidup kita dan juga untuk menatap masa depan yang lebih baik. Roy, jadi dia ninggalin jimatnya dia, bantuin di sini. Dan ini menjadi salah satu penyebabnya agak aneh cara pikirnya. Padahal dia masih sangat muda. Menurut kamu, apa ini cuman satu-satunya jimat yang dia bawa dan dia punya? Tampaknya di sini saya ngeliat di lokasi dia tempat tinggal atau lokasi dekat-dekat situ, dia masih menanam batu atau menyimpan batu-batuan yang unik gitu. Dan saya kok ngeliat dalam penglihatan batin saya juga ngeliat ada ruangan khusus dan ada semacam kayak dupa, kemudian ada kendinya. Lalu dia kayak worship gitu, kayak Memang itu digunakan untuk menaklukkan laki-laki yang dia mau. iya. Tahu nggak kenapa Syria jadi kayak gitu? Kenapa sih? Karena kebanyakan jimat. Masih muda loh padahal. Kebanyakan jimat overdosis jadi kayak gitu. Harus Halusinasi. Yang dia lihat matanya itu berbeda dengan kita. Aduh, kasihan juga ya. Iya. Perlu ada penelusuran nggak, Roy? Kita harus melakukan penelusuran tampaknya. Tim kita Frisley mungkin akan menuju ke lokasi real. Oke, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ria. Mbak Ria? Misi Mbak. Mbak Ria? Permisi Mbak. Iya, ini dari mata batin ya? Iya benar Mbak, saya Frisley. Kok nggak ada Mas Bayunya? Mas Bayu Oktara. Iya. Kalau Mas Bayu Oktara itu emang dia di studio Mbak. Kalau di outdoor itu saya ngebantu buat ngebersihin ruangan Mbak Ria. Nggak mau. Aku maunya ada Mas Bayu. Ya Mbak, tugasnya saya di sini malah buat ngebantuin Mbak. Oke, nggak apa-apa. Asalkan ada dia. Ya kan kita di sini mau ngebantuin Mbak. Ya. Tapi ada dia kan? Iya ada dia. Ya udah, yuk. Ini masuk. Oke pemirsa, dari awal aku masuk di rumahnya Mbak Ria, ini udah ada sosok yang tadi ngegangguin. Jadi di samping sini Mbak, ada perempuan tapi Ih, apaan sih? So tahu. datangnya saya ke sini buat ngebantuin Mbak Ria biar Mbak nggak diganggu lagi. Tapi emang di sini itu siapa nyuruh lu datang ke sini? kan soalnya emang tugasnya Mas Bayu itu di studio Mbak. Gak terima gue maunya Mas Bayu. Ya udah, saya di sini mau ngebersihin nih makhluk-makhluk yang ngeganggu Mbak Ria. Mbak Ria dengerin saya dulu. Karena emang di sini tuh ada perempuan pemirsa, mukanya itu ketutupan sama rambut di sini. Terus tuh di sebelah sini juga ada nenek-nenek. Mana nggak ada? Kayaknya emang udah lama nih. Mbak Ria nggak percaya sama apa yang saya ucap. Kalau Mbak Ria nggak percaya karena saya juga ngerasa ini nih makhluk yang di belakang saya ini dia lebih besar frekuensinya pemirsa dan saya yakin saya bisa ngebuktiin sesuatu ke Mbak Ria. Mana nggak ada? Ya udah, saya minta tangannya Mbak Ria. Ngapain pakai tangan? Ya saya ngebuktiinnya pakai tangan. Sebentar aja kok sebentar. Boleh merem? Oke Mbak Ria, hitungan ketiga Mbak Ria turunin tangannya, buka mata Mbak Ria ya. 1, 2, 3. Ih, Mbak, tolongin aku, Mbak. Yuk, Mbak berdiri udah tenang aja. Kak, aku minta garam dong Kak. Oke. Tenang. Jauh-jauh, Mbak. Tenang ya. Banget lagi. Yuk, Capek Mbak Ria ikut juga saya. gua. Iya, sebentar ya Mbak. Sebentar. Ih, ngapain ke sono-sono? Mbak, saya gimana
Tapi itu jelek banget. Iya, makanya Mbak diem aja di sini ya, di samping saya. Rai kan di sini Mbak melakukan ritual. Saya boleh lihat ruangan ritual Mbak? Ritual apaan sih? Orang nggak ada ritual-ritual. Gak mungkin gak ada ritual Mbak. Soalnya makhluk-makhluk ini juga datangnya dari mana kalau emang gak dipanggil. Lu so tau ya? Ya udah, saya so tahu. Tapi saya mau tahu ruang ritualnya Mbak. Udah nih. Pemirsa, secara kasat mata emang nggak ada apa-apa, cuma auranya beda sih pemirsa dari di ruang tengah tadi sampai ke kamar ini. So tau banget lagi. Tapi saya yakin Mbak, ada sesuatu di kamar ini, ada sesuatu yang Mbak tutupin di kamar ini. Tutupin apa? Nggak ada apa-apa. Bener ya, di kamar ini nggak ada apa-apa? Nih, mana mau apa sih? No, nggak ada. Apa nggak ada? Ya udah, berarti bener ya di kamar ini nggak ada apa-apa. Ya orang nggak ada apa-apa. Kak Sri, Ya. Kak, aku minta tolong Kak, aku ngerasa ada yang aneh banget nih di kamar ini. Aku yakin ada sesuatu, aku minta bantuan Kak untuk agak menghindari. Mau ngapain? Tadi dulu, mau ngapain? Kita mau coba cek aja, nggak apa-apa kan? Emang siapa yang izin? Saya minta izin. Ini demi kebaikan Mbak juga kok, oke? Yaudah aja, kalau nggak ada apa-apa. Tapi Mbak masih ngelakuin ritual nggak sih? Ih, so tau banget enggak? Ini saya nanya, masih ngelakuin ritual? Lu so tau banget. Tuh, kok Ini bukan Kak Bayu ya? iya ini? Ya kenapa? Ih, kenapa coba? Tapi ini fotonya Mas Bayu Oktara kan? Ya udah, kenapa? Berarti benar dong Mbak, kalau Mbak masih melakukan ritual dan Mbak masih coba untuk pelet Mas Bayu ya? Ya kalau saya nyimpan fotonya kenapa? Suka-suka saya, sirik loh. Enggak pemirsa, aku yakin banget ini beda. Dia nggak cuma sekedar menyimpan fotonya Mas Bayu. Tolong jangan so tau lu ya. Lu so cantik, so tau. Gak sopan. Berarti Mbak masih ritual kan? Berarti benar? Enggak. So tau banget sih. Mau lihat itu kan tadi ada fotonya Mas Bayu. Terus ngapain lagi? Sopan banget. Enggak Mbak, tenang aja, kita nggak ngapa-ngapain kok. Lu aduh. Mbak apaan sih? Ya kalian gak sopan. Terus menurut Mbak sopan gitu? Ngejambak rambut saya gitu Mbak sopan? Ya suka-suka saya, ini rumah saya. Saya datang sini cuma buat ngebantuin Mbak dong. Saya datang sini buat ngebantuin Mbak. Sabar. Emangnya saya di sini buat Minta dijambak? bantuin. Lah, tapi Mbak datang ke studio ngapain kalau misalnya nggak minta bantuin? Udah. Nih ya. Aku bakal laporin kalian semua, termasuk Antv. Tahu nggak sopan lagi. Mbak, guntingnya boleh disimpan nggak? Kak, tuh, mereka tuh, masa nggak sopan ngeda-ngeda rumah aku, kamar aku no, lihat no. Tuh, berantakan. Simpan dulu guntingnya ya. Kamu di sini ya. Oh iya. Nih, cuman dia doang yang bisa nenangin aku. Ya, Mbak, Kak Roy juga bilang katanya ada batu yang ditanam sama Mbak di rumah ini. Saya boleh nggak buat nyari batunya? Batu apa lagi sih? Ya saya juga belum tahu batu apa lagi, tapi Kak Roy bilang ada batu yang ditanam di sini dan ya saya harus cari batu itu. Yaudah, sana. Keluar sana. Yaudah, Seneng gua lu keluar. yaudah. Tapi dia jangan ya. Dia tetap di sini sama aku. Kita lanjut nyari ya Mbak. Pulang aja nggak apa-apa. Aku di sini berdua sama dia. Iya. Oke pemirsa, aku ngerasain aura di sini jauh lebih nggak enak daripada di ruangan-ruangan sebelumnya. Jadi kayak tadi ruang tamu terus kamar-kamarnya, aura di sini tuh lebih pekat. Tapi Kenapa, Pris? Kak Sri, Ya, Kak Sri aku yakin kalau batunya benar ada di sini. batu seperti apa ya? Aku juga kurang tahu, aku minta tolong Kak. Di mana? Kak Sri, aku minta tolong Kakak cari di sebelah sana. Iya. Oke
aku rasain. Aku yakin masih ada deh, Kak. Ini aku cerita. Iya ya, Kak. Gimana lagi Pris yang kamu rasain? Kak, aku yakin masih ada sesuatu di sana. Nah ini ada ini lagi nih, Coba, Kak. kain lagi. Pemirsa ini ada lagi banyak banget ya berarti. Tapi bukan ini sih, Kak, yang auranya paling kuat yang dimaksud sama Kak Roy. Aku yakin ada batu lain deh, Kak, di sini. Ditanam juga di bawah tanah. Kak, aku yakin ada di sebelah situ. Iya, bener. Coba, Kak. Kamu Iya, Kak. yakin Pris? Iya, Kak, aku yakin banget karena ini auranya juga malah makin panas. Jadi kayak makhluknya nutupin biar kita nggak nemuin batu itu. Coba, Kak, ada nggak? Tuh. Gede banget. Pemirsa ini. Kayaknya aku yakin deh, emang ini yang dimaksud sama Kak Roy itu. Batu yang ada di sini tuh paling kecil di antara yang lain, tapi ini aura yang paling pekat yang tadi aku rasain, Kak. Ini yang punya panas. Iya, aku yakin banget. Kayaknya kita perlu tanya ke Mbak Ria deh. Oh iya, kita buktiin aja sekalian kalau emang ada batu itu. Mas Azam udah punya pacar belum? Hah? Udah punya Belum, pacar Mbak. belum? Ayolah Mas Azam, ih itu mah nggak penting. Saya lagi kerja, Manfaatkan waktu Mas Azam, ayolah. Ayo Mas Azam, ayo. Jangan ke aku dong. Jangan ke aku, ayo yuk Mas Azam, Mas Azam. Ayo Mas Azam. Mas Mbak, Azam, Mbak, ayo. Mbak, Ayo. Tolong! Ini yang lihat. Tolong! Azam! Ayo. Tolong. Ayo dong. Jangan. Tolong! Ayo Mas Azam. Tolong, woi! Mbak. Ih, ngapain sih? Kok kalian sini lagi nggak pulang aja? Ngapain? Saya mau tanya, batu ini benar punya Mbak kan? Itu kan batu gue. Ngapain lo ambil-ambil? Ini kalian semua mau gue satu-satu. Itu bahaya banget buat Mbak Ria ya. Ih, sini Mbak. Mbak Ria, Aku bilang siniin. Batunya Mbak, sabar dulu, siniin. Sabar dulu, Mbak. Ih, Mbak Ria, batu ini yang bikin Mbak Ria jadi kayak gini, Mbak. kamu nggak usah so tau. Mbak, Ini batu saya, sini nggak? jadi sebenarnya yang saya cari di rumah ini, aura negatif yang ada di rumah ini bersumber dari batu-batu ini, Mbak. Kamu tuh so tau. Batu aku sini sekarang. Kamu batu aku cepet. Mbak, batu ini bahaya buat Mbak Ria. Aku nggak peduli pakai aku mau batu itu. Mbak mau sembuh nggak? Mbak mau baik-baik aja? Ih, batu aku mau batu aku. Pris, Nggak mau. ini sama tingkah laku dia Kazam, seperti itu ini. batu aku. Itu ada ngaruhnya nggak sih sama batu-batu? Batu aku. Game ini? Iya, Batu Kak, aku. karena emang batu ini bahaya. Dia coba buat nguasain tubuhnya Mbak Ria, jadi Mbak Ria kayak jadi Batu bukan aku. dia gitu. Mau batu aku. Kak, aku minta air dong. Aku ambil Air, ini. iya, iya. Ih, batu aku mana? Batu ini nggak akan saya kasih ke Mbak Ria. Mending kalian pulang deh, ngapain sih kesini? Mbak Ria tuh udah bener-bener ketutup, tau nggak sih? Nggak mau, batu aku mana? Aku mau batu aku. Hei, Kakak. Pemirsa, aku yakin dari apa yang aku lihat, batu ini udah lama banget ditanam sama Mbak Ria. Dan ini emang perlu saya sita karena ini benar-benar merugikan Mbak Ria. Jadi Mbak Ria istirahat dulu. Besok saya akan balik lagi ke rumah ini. Saya akan ajak Mbak Ria ke psikolog untuk mengobati Mbak Ria secara medis. Pak. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menyantet orang lain karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arwin.
malam Pak Arwin. Ya, selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya mau menceritakan kisah kehidupan saya. Apa? Tentang apa? Saya sehari-hari suka didatangin para pasien para pasien itu meminta bantuan untuk menyantet. Oh, Bapak ahli supernatural dan biasa diminta bantuan orang lain untuk pengiriman santet, begitu? Betul, Bapak penuhi. dia penuhi. Itu biasanya bagaimana cara pengiriman santet ke orang? Cara mengirimkan santet ke orang itu, si target harus ada foto yang mau disantet. Kasih foto. Dikasih foto, baru kita perjanjian dengan nominal yang ditentukan. Setelah dipenuhi, baru saya melakukan ritual. Dengan cara? Dengan ada cara-caranya, seperti misalkan kita menyiapin bonekanya. Nah, boneka tersebut sesudah kita siapkan, baru ada ritual seperti untuk menghantamnya dengan penyakitnya, mau penyakit apa dulu. Biasanya penyakit apa yang dikirim? Kebanyakan untuk saat ini jabatan, menurunkan jabatan, menghancurkan rumah tangga. Oh, jadi kalau Bapak kirim santet, orang itu bisa jabatannya jadi turun, berantakan karirnya, lalu Iya. keluarganya bisa berantakan, bikin apalagi? hancur. Begitu juga penyakitnya. Bisa sakit dia? Bisa. Sakit Dari apa? perjanjian sakitnya itu bisa 1 tahun, 3 tahun, atau sampai meninggal. Meninggal juga? Iya. Udah banyak ya